Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resum dari buku KTI mata kuliah metodologi penelitian dengan saya Muhammad Haris Setiawan, kelas 4C. Yang pertama di sini adalah susunan proposal skripsi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah cover, dan di cover ini ada beberapa bagian juga, yaitu judul skripsi dan juga logo kampus. Yang ketiga adalah identitas penulis untuk nama dan NPM. Yang keempat adalah tahun pengajuan, ditulis Fakultas Teknik Universitas Nusantara PGRI tahun sekian. Untuk bagian kedua adalah halaman depan atau bagian halaman depan, yang merupakan kelengkapan dari proposal yang mempunyai susunan, ada 10 susunan. Pertama adalah halaman cover, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar algoritma. Di sini di bagian utama atau bagian isi, baris pertama, penulisan judul bab ini diawali dengan kata kapital, ditulis seperti BAB, diikuti dengan nomor yang ditulis urut mengikuti bab. Yang kedua adalah bab 1 atau pendahuluan. Untuk bab pendahuluan ada latar belakang yang dilakukan karena 3 hal. Pertama, ada masalah yang dilihat. Kedua, ada pihak yang memesan penelitian ini. Yang ketiga, ada peluang yang ingin diraih. Yang B, ada identitas masalah, berisi tentang rincian berupa simpulan dari sebuah masalah-masalah dalam latar belakang. Yang ke C adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dibuat berdasarkan hasil atau simpulan-simpulan masalah yang ditemukan. Yang ke D adalah batasan masalah. Merupakan dalam penulisan batasan masalah haruslah ditetapkan dengan tegas, jelas, dan struktur. Dan untuk selanjutnya, batasan masalah ditulis secara rinci dalam bentuk per poin. Di sini ada poin-poinnya yang memuat satu berisi poin-poin bahasan yang akan dianalisis. Yang kedua adalah hal-hal yang dibahas. Yang ketiga adalah teknologi atau hardware. Yang keempat adalah data yang digunakan untuk diproses atau diolah. Yang keenam adalah hasil akhir yang akan diperoleh atau dijanjikan. Yang keenam berisi paparan keterbatasan penelitian atau kemampuan aplikasi. Dan untuk tujuan penelitian, ini merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang diperoleh setelah penelitian atau pembuat sistem aplikasi selesai, sesuatu yang akan dicapai dalam pembuatan penelitian. Di sini juga ada manfaat dan kegunaan penelitian. Untuk manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya suatu tujuan. Dan seandainya ada penelitian tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoris. Dan kegunaan penelitian mempunyai 2 hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi pemecahan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Yang G ada metode penelitian. Metode penelitian disusun dengan menyesuaikan jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan dan teknik penelitian atau cara-cara yang dipakai. Yang kedua adalah penjelasan tentang populasi serta rancangan teknik pengambilan sampel.
Yang ketiga adalah metode yang digunakan. Yang keempat adalah bahan-bahan yang dipakai jika ada. Yang kelima adalah alat-alat perlengkapan yang akan dipakai bila ada juga. Yang keenam adalah teknik atau model analisis. Di sini juga ada jadwal penelitian, dibuat secara cermat dengan mempertimbangkan kelayakannya. Penelitian harus sesuai dengan susunan prosedur penelitian yang telah dibuat, menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap-tahap penelitian yang dilakukan, waktu yang perlu untuk melaksanakan masing-masing tahap. Yang ketiga adalah rincian kegiatan untuk tahap masing-masing. Yang I adalah sistem penulisan laporan. Sistem penulisan laporan di sini merupakan paparan bab demi bab dari laporan skripsi yang dirancang atau direncanakan, yang berisi penjelasan singkat mengenai isi dari bab yang bersangkutan. Susunan bab. Untuk susunan bab 2 tinjauan pustaka terdapat perbedaan antara susunan subbab proposal dan laporan skripsi. Yang A adalah landasan teori berisi 1. Paparan secara singkat, yang adalah gambaran singkat tentang dasar-dasar ilmu dan algoritma. 3 adalah landasan teori ditulis dengan jelas. Yang keempat, sumber landasan teori atau buku-buku atau e-book yang sesuai dengan kajian penelitian. Dan yang kelima adalah teori-teori yang dapat dituliskan dalam subbab. Dasar teori meliputi teori-teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema, topik, dan permasalahan. Yang B adalah kajian pustaka. Kajian pustaka di sini berisi tentang 7 hal. Yang pertama adalah kajian pustaka bersumber dari artikel-artikel hasil penelitian terdahulu 30 dengan tema dan topik. Yang kedua adalah memuat garis-garis besar pemikiran. Yang ketiga, artikel referensi harus terbaru minimal 5 tahun terakhir. Yang keempat adalah memuat gambaran singkat permasalahan yang dikemukakan dalam jurnal atau paper. Untuk yang kelima, tinjauan pustaka dilakukan dengan jelas, disajikan dengan bahasa yang dan materi yang berhubungan langsung dengan latar belakang. Yang keenam adalah tinjauan pustaka memuat data yang berisi judul jurnal, penulisan jurnal, paparan singkat tentang isi penelitian, dan alur sistem dan cara kerja sistem aplikasi dalam jurnal tersebut. Yang ketujuh, selanjutnya diberikan uraian singkat mengenai gambaran sistem yang akan dibuat oleh penulis. Desain. Untuk desain sistem perancangan. Perancangan di sini berisi tentang gambaran sistem, yaitu pemaparan secara rinci dari kasus yang ditemukan atau dikemukakan dan akan dibuat sistem aplikasinya. Yang pertama adalah kebutuhan data, desain sistematis atau arsitektur. Yang ketiga, desain database berisi rancangan tabel-tabel. Yang keempat adalah desain menu atau aplikasi berisi rancangan desain sistem from application. Bagian akhir merupakan bagian akhir dari susunan proposal yang terdiri dari yang A adalah penutup atau bab ketiga, merupakan paparan kesimpulan akhir dari dibuatnya proposal dan saran harapan yang dituliskan berdasarkan rancangan tinjauan pustaka. Yang B adalah daftar pustaka, sumber pustaka yang digunakan sebagai bahan penulisan dasar teori dan kajian pustaka. Dalam penulisan skripsi harus dituliskan dengan tata aturan sebagai berikut. Di sini ada 6 tata aturan. Yang pertama, daftar pustaka ditulis dengan Times New Roman dengan size 12 reguler. Yang kedua, daftar pustaka ditulis secara alfabetis. Yang ketiga, pengetikannya setiap buku digunakan spasi tunggal. Yang keempat, pengetikan diawali dari margin kiri dan kata kalimat selanjutnya berjarak 0,5 inci.
Yang kelima, spasi antar sumber atau dengan yang lain berjarak 1,5. Yang keenam, urutan penulisan, yaitu nama pengarang diakhiri dengan tanda titik atau tahun. Yang untuk ketiga adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau biodata kurikulum fit, penyusunan proposal skripsi memuat hal-hal sebagai berikut: A. Nama lengkap dan gelar akademik. B. Tempat tanggal lahir. C. Riwayat pendidikan tinggi. D. Pas foto 4x6 berwarna terbaru, boleh juga di-scan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.